Shalom pemirsa CB Indonesia, senang rasanya kita bisa kembali untuk bertemu dan menyaksikan begitu besar kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Dia senantiasa selalu menjaga kita, dan kita juga akan bertemu lagi untuk membahas begitu besar kasih Tuhan melalui buku Bersama Tuhan di Waktu Fajar ini, yang saat ini mengajarkan kepada kita bahwa hanya berlindung pada Tuhanlah adalah batu saman yang kekal yang harus kita ingat selalu. Sebab itu kita kembali diingatkan melalui halaman 72 ini yang dengan judul besarnya adalah Kristus memberi dirinya untuk kelepasan kita. Ayat inti sendiri terambil dalam Galatia 1:4 yang berbunyi, yang telah menyerahkan dirinya karena dosa-dosa kita untuk melepaskan kita dari dunia jahat yang sekarang ini menurut kehendak Tuhan dan Bapa kita. Harga yang dibayar untuk menebus kita, pengorbanan yang tiada batas dan taranya dari Tuhan Bapa kita yang di surga dengan mengaruniakan anaknya mati untuk menebus kita, haruslah pula menerbitkan konsepsi-konsepsi bagi kita tentang apa jadinya kita kelak melalui Kristus. Ketika Rasul Yohanes yang diberi wahyu menetap tinggi dalam dan luasnya kasih Tuhan Bapa terhadap bangsa manusia yang telah berdosa, hatinya dipenuhi dengan pujian dan mengundang dunia supaya menatapnya. Betapa ayat ini memberikan nilai kepada manusia dengan pelanggaran anak-anak manusia menjadi milik setan. Dengan iman di dalam korban kafirat, Kristus anak-anak Adam dapat menjadi anak-anak Tuhan. Dengan menggunakan keadaan manusia, Kristus meninggikan manusia. Manusia yang jatuh itu ditempatkan di mana melalui hubungan dengan Kristus mereka sesungguhnya dapat layak disebut anak-anak Tuhan. Kristus memberi dirinya untuk kelepasan kita. Jadi di ayat ini diajarkan kepada kita bahwa Dia telah menyerahkan dirinya karena dosa-dosa kita untuk melepaskan kita dari dunia yang jahat sekarang ini. Jadi saat ini kita juga harus melepaskan akan dosa-dosa kita, sehingga kejahatan yang ada dalam diri kita saat ini kita bisa tinggalkan dan kita bisa hidupkan dalam kehidupan kita adalah kasih Tuhan yang selalu ada dalam diri kita. Jadi pada saat Dia mengorbankan diri, harga yang begitu besar Dia telah bayar dengan lunas dengan cara Dia menebus kita, dan pengorbanannya yang besar tiada batasnya dan taranya. Dia memberikan pengorbanan itu kepada kita. Seharusnya kita sebagai umat Tuhan yang percaya bahwa Tuhan mengorbankan diri kepada kita, kita harus merasa malu karena kita seringkali melakukan dosa itu setiap hari, tapi kita tidak pernah sesali akan itu. Jadi saat ini kita diajarkan bahwa marilah saat yang tepat untuk kita mengingat begitu besar kasih Tuhan. Dia mengajarkan kepada kita bahwa Dia telah mengorbankan dirinya, dosa kita telah lunas dibayar, maka kita juga harus tinggalkan itu karena Dia rela untuk datang dan menebus kita yang disebut adalah manusia-manusia yang kurang pantas masuk ke dalam kerajaan surga. Tapi begitu besar kasih Tuhan, Dia menyayangi kita sehingga Dia datang dan menebus kita supaya kita bisa layak disebut anak-anak Tuhan. Jadi saat ini kita diberikan contoh melalui Rasul Yohanes yang begitu dia pada saat dia ditobatkan, dia menatap tempat yang tinggi, dalam dan luasnya kasih Tuhan kepada kita umat manusia yang telah berdosa, bahwa Tuhan itu tidak bisa digambarkan begitu saja melalui imajinasi kita, tapi kita harus
kembali lagi kita pikirkan bahwa Tuhan itu tidak bisa digambarkan dengan kata-kata atau dengan tingkah laku kita sehari-hari, tapi kita harus pikirkan adalah kita harus bertingkah laku seperti yang diajarkan oleh Tuhan yang ada di dalam kitab suci. Kita harus hidupkan itu sehingga kita bisa mendapat ukuran untuk kita bisa lebih dekat kepada kehidupan Kristus yang sudah disediakan bagi kita. Jadi pada saat ini kita kembali diingatkan bahwa kita manusia yang tidak pantas untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Tapi karena Tuhan datang dan melepas kita dari kejahatan, maka kita juga harus melepaskan diri kita sendiri. Secara manusiawi kita harus lepaskan dosa itu dari diri kita. Dan kita harus melawan diri kita supaya kita tetap hidup benar di dalam Tuhan. Sehingga pada saat Dia datang, kita diakui adalah anak-anak yang benar. Meskipun kita sudah memalukan Dia dengan cara kita berbuat dosa sehingga Dia disalibkan. Tapi saat ini Dia datang menebus kita dan Dia memberikan contoh bahwa pengorbananlah yang harus ada dalam diri kita, sehingga Dia berikan itu melalui pengorbanan Dia. Dan kita kembali disebut atau layak dengan sungguh kita disebut anak-anak Tuhan. Jadi diajarkan kepada kita, kalau kita ingin menjadi anak-anak Tuhan, berarti kita harus tinggalkan kejahatan, tinggalkan dosa itu, dan hidup bersama dengan Dia hari lepas hari. Seperti yang di buku ini dikatakan bahwa kita harus hidup bersama dengan Dia pada waktu fajar. Fajar yang menyongsong maupun fajar yang menyingsing, kita harus hidup bersama dengan Dia. Kasih yang demikian tidak ada bandingnya. Yaitu pengorbanan Tuhan itu adalah kasih yang sempurna, di mana kita tidak bisa bandingkan dengan kasih apapun yang kita dapatkan. Tapi kasih yang diberikan itu adalah kasih yang seutuhnya 100% diberikan kepada kita karena Dia ingin menolong kita dari dosa atau dunia kejahatan ini. Dan kita harus tinggalkan itu karena kasih yang Dia sudah berikan. Menjadi anak-anak Raja Surga, janji yang amat mulia, inti yang paling perlu direnungkan. Jadi anak-anak Raja Surga, kita mendapatkan janji yang amat mulia, dan intinya yang paling perlu adalah kita renungkan kembali kasih yang Tuhan berikan itu, yaitu adalah kasih Tuhan yang tiada taranya bagi satu dunia yang tidak mengasihinya. Jadi kita semua manusia ini belum mengasihinya 100%. Tapi Dia kembali ajarkan kepada kita bahwa kita harus menjadi anak-anak Raja Surga dengan janji yang amat mulia. Dan inti yang paling diperlukan adalah kita renungkan kembali akan kasih Tuhan melalui kehidupannya sehari-hari. Yang Dia datang di dunia ini, Dia memberikan contoh kepada kita melalui semua godaan yang diberikan oleh setan, tapi Dia tidak jatuh sedikit pun. Dengan katanya yang ada tertulis, maka semuanya lenyap. Dan Dia tetap berada di dalam jalan yang benar yang Dia hidupkan selama ini. Begitupun diajarkan kepada kita bahwa kalau kita digoda, kita harus datang dan meminta kepadanya, karena pada Dialah tempat kita berlindung atau tempat batu saman pelindung kita. Jadi hanya pada Dia kita bisa mendapat kasih itu. Tapi dengan cara kita tinggalkan akan semua tingkah laku kejahatan kita di dunia ini, maka kita akan mempunyai kasih itu kalau kita mau berusaha untuk dekat dengan Tuhan. Pikiran ini mempunyai satu kuasa yang menaklukkan jiwa dan membawa pikiran takluk kepada kehendak Tuhan. Semakin kita pelajari sifat Tuhan di dalam terang salib itu, semakin kita lihat kemurahan, kelembutan, dan keampunan yang dipadu dengan keadilan. Dan semakin jelas pula kita perhatikan bukti-bukti satu kasih yang tak terbatas dan tiada taranya, serta belas kasihan yang penuh kelemah lembutan melebihi kasih seorang ibu kepada anaknya yang tersesat. Jadi sekarang yang kita pikirkan, kita mempunyai suatu kuasa yang menaklukkan jiwa
dan membawa pikiran kita untuk takluk kepada Allah, yaitu melawan diri kita. Jikalau kita mengalahkan itu, maka kita semakin mengerti pelajaran sifat Tuhan di dalam terang salib itu. Yang semakin kita lihat adalah kemurahan, kelembutan, dan keampunan yang terpadu menjadi satu, yaitu adalah keadilan. Dan semakin jelas pula kita perhatikan bukti-bukti di dalam kitab suci, satu kasih yang tak terbatas dan tiada taranya untuk kita balaskan, serta belas kasihan yang penuh kelemah lembutan, melebihi satu kasih sayang seorang ibu kepada anaknya yang tersesat. Tuhan mengetahui kita berada dalam dosa, berarti kita adalah orang-orang yang tersesat, yang berada dalam kegelapan. Tapi contoh seorang ibu memberi kasih kepada anaknya yang tersesat belum seberapa. Tapi Tuhan memberikan contohnya kepada kita yang sudah tersesat dan tinggal dalam kegelapan, itu adalah Dia mengorbankan diri kita, memberikan lagi terang itu untuk hadir dalam kehidupan kita. Sehingga kalau kita berbicara tentang kasih seorang ibu, tidak pernah melebihi akan kasih yang Tuhan berikan kepada kita. Jadi kiranya kasih itu kita selalu pancarkan dalam kehidupan kita, dan kita mengingat akan kasih karunia yang diberikan Tuhan kepada kita untuk hidup dengannya itu sangat besar, sehingga boleh kita rasakan adalah kasih agape yang harus ada dalam diri kita, kasih yang tanpa pamrih. Meskipun Tuhan berikan itu, Dia tidak menerima akan balasan begitu saja, tapi Dia mau supaya kita seutuhnya hanya merelakan diri kita untuk menolong orang lain tanpa meminta balasan sedikit pun. Yesus menunggu untuk mengangkat engkau menjadi anggota keluarganya. Saat ini Tuhan menunggu kita, dan Dia siap untuk mengangkat kita menjadi anggota keluarga Tuhan di surga. Sehingga apakah saat ini kita masih ingin untuk hidup dengan Tuhan atau tidak? Kembali kita menentukan pilihan kita secara pribadi kita. Kalau kita ingin hidup dan menjadi keluarga bagi Tuhan atau keluarga di surga, berarti kita harus berubah secara sepenuhnya. Dalam kehidupan kita sehari-hari kita harus berubah dan kita pancarkan kasih Tuhan itu. Kekuatannya akan menolong kelemahanmu. Jadi jikalau kita ingin untuk diangkat menjadi anggota keluarga, maka Dia juga memberikan kekuatan kepada kita, meskipun kita lemah dan kita merasa kita tidak sanggup untuk melakukan itu, tapi Dia akan selalu memberikan kita kekuatan dan mengangkat kita untuk bisa menjadi anggota keluarganya. Ia akan menuntun engkau langkah demi langkah. Ulurkanlah tanganmu kepadanya dan biarlah Ia menuntunmu. Jadi kalau kita diberikan kekuatan, maka kita sedang dituntun seperti orang buta yang dituntun langkah demi langkah. Begitupun Tuhan menuntun kita yang buta secara kebenaran, langkah demi langkah kita lalui, Tuhan selalu menuntun kita. Dan saat ini Tuhan meminta kita untuk ulurkan tangan kita kepadanya, dan biarlah Dia yang menuntun kita, atau Dia yang memegang tangan kita untuk kita bisa mendapatkan kemenangan itu bersama dengan Dia. Jadi saat ini kita diberi kesempatan lagi untuk mengingat begitu besar kasih Tuhan kepada kita, sehingga Dia memberi dirinya untuk melepaskan kita dari pada yang jahat. Jadi setiap hari kita harus berubah seperti yang diajarkan di dalam doa Bapa kami. Kita harus jauhkan diri kita daripada yang jahat supaya kita mempunyai kerajaan surga. Jadi marilah kita renungkan kembali akan begitu besar kasih setia Tuhan. Dia tidak pernah meninggalkan kita hari lepas hari, tapi Dia selalu menuntun kita meskipun kita seringkali menyakiti hati Dia. Tapi Dia tetap datang dan meminta kita untuk kita bisa menjadi keluarga bersama dengannya di hadapan Tuhan. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Kiranya ini bisa membuat iman batin kita bertumbuh dan kita bisa lebih mengetahui akan maksud dan tujuan Tuhan dalam hidup kita di dunia ini.
dan kita juga bisa menjadi orang-orang yang sudah setia dan menanti akan kedatangannya yang sudah tidak lama lagi. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Terima kasih.